Hai, gue Tio. Buah dari pemikiran seseorang itu dapat dituangkan dalam berbagai hal. Kalau dulu mungkin bisa jadi buku, buku filsafat, kitab-kitab. Kalau sekarang mungkin bisa jadi novel, manga, manhwa, bahkan film. Nah, kali ini gue mau bahas tentang sebuah manga yang berjudul Plunderer. Manganya sudah tamat, sudah selesai. Mungkin lebih tepatnya gue bahas persaudaraan antara Rinto dan Tokihaze. Mungkin lebih tepat. Dunia asal cerita Plunderer itu dunia nyata. Dunia nyata ini karena sudah sering ada perang nuklir, maka tanaman sudah tidak bisa tumbuh, sudah kesulitan tumbuh ceritanya kan, sampah di mana-mana gitu kan. Intinya sangat kekurangan bahan makanan. Di dunia dalam cerita itu makanan lebih mahal daripada emas saat itu. Nah, satu hari Rinto dan juga Tokihaze itu masuk ke sekolah militer. Salah satu tujuannya ya biar dapat makan gitu, dapat gratis gitu. Nah, setelah dites lain-lain, akhirnya mereka diterima. Rinto jadi pemimpin di kelas, ceritanya lagi ketua kelas lah. Rinto dapat ide, kita bisa jadi prajurit yang tidak membunuh. Gitu. Setelah latihan berapa lama, akhirnya mereka hampir semuanya sepakat menjadi pasukan yang tidak membunuh. Nah, di dunia itu karena genrenya fantasi, itu ada 5 bola yang namanya Althing. Misalnya ada satu keputusan nih. Kalau dicerita sih tidak boleh menggunakan senjata nuklir atau melakukan gencatan senjata, atau tidak boleh ada penyerangan lah. Kelima orang itu mengatakan setuju, maka secara ajaib gitu ya, senjata nggak bisa digunakan, nuklir nggak bisa digunakan sama sekali, tidak aktif gitu, secara ajaib itu aktif. Terus satu hari Rinto itu mau dijadikan bahan eksperimen agar punya kekuatan nih buat melindungi negara lah, intinya gitu. Berhasil, tapi sebelum berhasil ternyata kesepakatannya itu cuma bohongan belaka. Kesepakatan agar tidak saling menyerang satu sama lain itu bohong belaka gitu ya. Semua murid udah tinggal tembak mati aja intinya gitu sama tentara-tentara. Rinto yang baru selesai eksperimennya berhasil, dikasih katana sama gurunya. Katana itu pedang ya, dikasih pedang, cuman harus dikasih bukan nama ya, dikasih dia ini ngitung apa nih gitu. Contohnya maksudnya gini, di dunia masa depan itu setiap manusia punya simbol angka di badannya, itu akan bertambah sesuai dengan hitungannya itu tentang apa. Contoh gue itu bertambah saat gue berjalan, jadi setiap langkahnya itu ada hitungannya gitu. Nah, pedangnya itu juga sama, harus ada hitungannya. Si Rinto keluar buat nemuin teman-temannya, mau nyelamatin teman-temannya dengan kecepatan cahaya lah, banyak gitu, kecepatan suara sih tepatnya, kecepatan suara. Terus dia karena dia udah bertekad jadi pasukan tidak membunuh, dia ngambil semua senjata dari para negara lain. Semuanya senjatanya semuanya direbut, dihancurkan. Oke, sekarang kalian udah gak bisa bertarung kan, gue bisa kecepatan gini, kalian gak bisa lawan lagi, mending kalian pulang. Terus si tentara nanya, kenapa lo kayak gitu? Karena kami sudah bertekad menjadi pasukan atau prajurit yang tidak membunuh. Nah, si tentara tadi bilang, oh gak bisa gitu, gue udah pasang bom nuklir di salah satu sudut sekolah, yang kalau misalnya dia nunjukin alat nih, ini ditekan bakal meledak, bukan cuma sekolah tapi satu negara bisa hancur ya, cuma gitu. Gue hitung nih sampai 5, kalau lu nggak nemu ya udah bertekad aja, 1, 2 sampai hitungan terakhir,
1 2 3 4 5, akhirnya Rinto udah nakal, ditebaslah semua pasukan. Sebelum sebelum kaptennya mati, dibilang bom itu nggak ada, gue cuma pengen lu nggak terlalu polos jadi pasukan. Oh ya, gue mau cerita, anak gue mungkin segede lu sekarang, kalau misalnya dia masih hidup, dia mati dalam kondisi kelaparan. Dari situ itu lari ke belakang, dia muntah. Dia sadar kalau itu nggak mungkin dilakukan. Akhirnya hitungannya dia untuk pedangnya adalah berapa banyak manusia yang dibunuh untuk menggantikan teman-temannya. Mereka juga tahu, ternyata nggak ada nih yang jujur nih dari mereka. Akhirnya Rinto diturunkan di setiap negara buat perang, karena dia cepat banget gerakannya, secepat suara itu. Awalnya Rinto saat datang setelah teman-temannya itu senyum gitu kan, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, hatiku masih lega. Lama-kelamaan itu nggak bisa senyum lagi, sampai dia akhirnya dikasih obat-obatan, sampai akhirnya dia itu ketagihan buat membunuh. Satu hari ini perangnya itu cuma buat menutup mulut orang-orang yang kelaparan sebenarnya, agar orang yang lain yang lebih dicinta itu bisa makan. Tragis banget kan? Tragis banget soalnya ceritanya. Nah, terus diceritakan juga bahwa Alvin kan punya kekuatan yang besar nih. Dia sepakat untuk memindahkan dunia. Awalnya di bawah, gue mau bikin dunia baru di atas langit, di mana di sana makanan cukup, orang-orang yang naik itu adalah akan dipilih secara acak, orang-orang yang nggak mengerti ilmu pengetahuan gitu. Jadi untuk menutupi bahwa dia pernah berbuat jahat itu gitu. Nah, yang menentang pertama kali adalah kakaknya, Tokihaze. Tokihaze itu maju mau nyadarin Rinto, tapi karena Rintonya udah nggak sadar, udah ketagihan membunuh, nebas kakaknya sendiri, nyerang kakaknya sendiri. Setelah ditebas, baru Rinto sadar. Hampir selama 300 tahun nggak mau ngomong sama sekali, nggak mau makan, karena sudah punya kekuatan dari Alvin, pecahan dari kekuatannya, jadi nggak pertama tua dan juga nggak perlu makan. Hitungan adanya itu kan membunuh manusia menggantikan teman-temannya. Kakaknya setelah ditebas ternyata nggak mati, dia tertinggal sama teman-teman sekelas yang lain di bawah, di dunia bawah. Nah, kakaknya itu akhirnya sampai sembuh. Teman-temannya ternyata mereka mengorbankan masing-masing. Yang penting Tokihaze bisa hidup, yang lain bisa hidup. Jadi yang kayaknya gue udah sakit-sakitan nih, gue bunuh diri aja biar kalian bisa makan. Lama-lama karena orang-orang yang tertinggal di dunia bawah itu juga masih banyak, Tokihaze juga dikasih pedang, cuma belum dikasih hitungan nih. Hitungannya dia adalah membunuh orang-orang yang dia sayangi agar orang lain bisa makan. Ini kakak adik kebut juga. Jadi gue nggak mau cerita sampai akhirnya gimana. Kakak adik ini masih hidup. Mereka di satu chapter itu akhirnya mau saling membunuh karena sama-sama ketagihan membunuh. Genrenya ecchi, tapi gue rasa masih bisa diambil pelajaran kalau ada negara yang ngancam mau meledakan nuklir atau perang. Mungkin kalau kita nggak tahu, mungkin diem aja, nggak usah mendukung, karena takutnya sampai ada pohon yang nggak bisa ditanam, makanan lebih mahal dari emas. Mungkin kejadian itu bisa terjadi. Sebuah negara menyerang negara lain agar rakyatnya bisa makan dengan kenyang, atau mungkin aja mungkin itu aja. Masih